Aduh. Ah. Sakit banget. Loh, kamu kok bisa jatuh? Nggak apa-apa, Ta? Aduh, sakit ya Allah. Aduh. Loh, parah, Ta? Parah ini, lihat kukuku sampai lepas ini, berdarahnya nggak berhenti-berhenti ini, sakit banget loh. Oh, bentar ya, tak teleponkan temanku dulu yang punya akses 3K. Cepet ya. Oke. Halo. Oh iya, ada. Bisa di mana? Oke. Ada aja sih kamu, Fan. Kok bisa jatuh sih? Itu tadi aku kesiangan pas mata kuliah biologi hewan, terus pas aku ke kampus aku kan lari-lari, akhirnya jatuh deh, kesandung sama batu di depan FST ini tadi. Ya udah, ayo diobatin. Jangan dikasih bedatin dulu. Kenapa emangnya? Mendingan dikasih alkohol aja dulu, dibersihkan. Soalnya nanti bakterinya masuk ke kulit. Bener sih kata Merah, dengerin tuh Sof, masa kamu nggak inget materi sistem imun kemarin? Kamu nggak belajar ya kemarin ya? Yang mana sih? Itu loh yang sistem imun terbagi menjadi 2. Apa ayo? Oh, innate immune response sama acquired immune response. Iya, jadi lukanya Elsa ini ada hubungannya dengan innate immune system. Innate? Oh, berarti itu respon imun bawaan yang merupakan perlindungan pertama ya dari patogen-patogen gitu. Betul, perlindungan pertama dari patogen yang dilakukan oleh antigen. Ingat nggak antigen itu apa? Aku tahu, antigen kalau nggak salah itu molekul atau struktur yang dikenal oleh sistem imun tubuh sebagai sesuatu yang asing. Antigen berasal dari luar tubuh atau dalam tubuh. Betul banget tuh. Innate immune system itu terbagi menjadi 2. Ada eksternal dan juga internal. Nah, kembali ke innate immune system adalah pertahanan pertama tubuh di mana kerjanya cepat tetapi tidak spesifik. Loh, ada san. Maksudnya nggak spesifik itu gimana ya? Jadi gini Alvan, sistem imun itu tidak peduli siapa musuhnya, entah itu bakteri, virus, jamur, responnya itu akan tetap sama. Analogi gampangnya seperti dinding dan jendela rumah. Siapapun yang mau masuk, baik maling ataupun tukang pos nyasar, dinding tetap berfungsi mencegah mereka masuk. Terus sistem imun adaptif gimana? Adaptif itu kebalikannya, dia akan merespon secara spesifik. Apabila ada bakteri tertentu masuk ke dalam tubuh, maka imun akan mempelajari profil bakteri tersebut dan sistem imun akan merespon secara spesifik penanganan dari bakteri tersebut. Kayak penjaga keamanan di rumah. Kalau maling bawa pisau, penjaga tahu harus siap-siap dengan senjata tertentu. Kalau penyusup bawa alat berat, strateginya beda lagi. Oh, oke, aku sekarang paham. Tapi sekarang kita bahas yang bawaan kan. Sistem imun bawaan terbagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Eksternal itu termasuk kulit, membran mukosa, air mata, dan air liur. Semua ini berfungsi untuk mencegah mikroba masuk ke dalam tubuh. Jadi kulit itu garis pertahanan pertama kita. Tepat sekali, itu adalah tanda-tanda dari peradangan. Dan reaksi tersebut dapat memanggil sel-sel imun lebih banyak ke area peradangan agar peradangan cepat sembuh. Kalau kelenjar minyak dan keringat itu termasuk nggak ya? Bagus, Van. Kelenjar minyak dapat menghasilkan asam lemak dan pH yang rendah, dan lingkungan itu sangat gak ramah untuk mikroba. Sedangkan keringat itu mengandung kadar garam yang dapat membunuh mikroba.
Dan jangan lupa rambut dan lendir. Rambut dan lendir yang di saluran pernafasan itu berfungsi untuk menjebak partikel asing. Contoh nih, kita lagi bersin. Nah, itu tuh mekanisme tubuh buat mengusir partikel asing itu. Luar biasa ya tubuh kita. Tapi bagaimana kalau misalnya mikroba dapat masuk ke dalam tubuh? Kalau itu tugasnya sistem imun bawaan internal. Ada 3 mekanisme utama. Yang pertama adalah respon seluler, yang kedua adalah respon kimia, dan yang ketiga adalah respon fisiologis. Respon seluler itu kayak fagositosis kan, sel seperti eutrofil, makrofag yang memakan bakteri. Benar banget tuh, sel-sel fagosit ini adalah tentara pertama ketika ada bakteri patogen masuk ke dalam tubuh. Kalau respon kimia itu melibatkan protein komplemen dan sitokin. Protein komplemen membantu menghancurkan dinding sel bakteri, sementara sitokin adalah semacam sinyal darurat yang menginstruksikan sel-sel imun lainnya untuk datang ke lokasi infeksi. Kalau respon fisiologis apa? Jadi lukaku itu kenapa kelihatan merah, bengkak, dan panas ya? Tepat sekali. Kulit mempunyai lapisan epidermis yang terdiri dari epitel squamous berlapis yang mencegah bakteri untuk masuk ke dalam tubuh. Kalau demam gimana? Kalau demam itu respon tubuh untuk melawan infeksi. Nah, pirogen. Nah, itu tuh zat yang dilepaskan oleh patogen atau sistem imun kita. Dia itu mengirim sinyal ke hipotalamus untuk menaikkan suhu tubuh kita. Suhu yang tinggi dapat mempercepat reaksi sel imun dan menghambat perkembangan bakteri patogen. Tapi demam terlalu lama itu nggak baik kan ya? Betul, suhu yang tinggi dan terlalu lama dapat merusak sel tubuh kita sendiri. Aku jadi lebih paham sekarang, sistem imun bawaan ini bekerja cepat dan jadi garis pertahanan pertama kita, meski nggak spesifik. Betul, Sofi. Meski sederhana, sistem imun bawaan ini sangat penting. Kalau nggak ada dia, tubuh kita bakal lebih mudah terserang infeksi. Maka dari itu, kita harus membantu sel imun bawaan kita dengan cara hidup sehat, rajin olahraga, dan menjaga diri dari lingkungan yang kotor. Oh ya teman-teman, sebelum video ini berakhir, yuk kita bahas terlebih dahulu terkait penyembuhan kulit yang terjadi pada Elvan. Cedera pada kulit seperti luka sayat, goresan, atau tusukan dapat membunuh sel-sel di sekitarnya, merusak struktur di bawahnya, dan memicu proses kompleks untuk memperbaiki luka. Penyembuhan kulit terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah fase inflamasi, dimulai segera setelah cedera. Pembuluh darah menyempit untuk mengurangi kehilangan darah. Kemudian trombosit datang untuk menutup kebocoran. Trombosit memulai mekanisme pembekuan dengan memfasilitasi reaksi protein plasma yang disebut faktor pembekuan yang berinteraksi untuk membentuk gumpalan fibrin. Setelah gumpalan terbentuk, pembuluh darah melebar atau vasodilatasi dan menjadi lebih porous untuk memungkinkan sel darah putih keluar dari pembuluh darah dan berkumpul di lokasi cedera. Selama proses ini, sel darah putih yang bertugas sebagai fagositosis memakan sisa-sisa jaringan dan membunuh bakteri sehingga mengurangi resiko infeksi. Namanya juga fagositosis, yaitu terjadi proses penelanan sel bakteri. Sel darah putih yang dapat melakukan proses fagositosis terdiri dari makrofag, neutrofil, dan dendritrik. Kemudian fase selanjutnya adalah fase proliferasi, dimulai 2 hari hingga 3 minggu setelah cedera. Langkah pertama dalam fase ini adalah granulasi. Sel-sel jaringan ikat yang disebut fibroblast membentuk matriks kolagen yang memperkuat luka dan menyediakan struktur untuk sel-sel lain. Kolagen kemudian menyusut untuk menarik tepi luka agar lebih rapat. Hampir bersamaan, angiogenesis, yaitu pertumbuhan pembuluh darah baru, dimulai untuk memasok oksigen ke sel-sel yang memperbaiki jaringan. Epithelialization adalah pemulihan penghalang pelindung kulit. Sel-sel epitel bermigrasi dari tepi luka, dilindungi oleh keropeng, hingga mereka bertemu, akhirnya keropeng akan terlepas. Setelah keropeng terkelupas,
memasuki fase ketiga, yaitu fase remodeling. Dimulai beberapa minggu setelah cedera dan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam fase ini, matriks kolagen baru yang lebih terorganisir terbentuk di dasar luka dan kapiler menghilang, meninggalkan jaringan parut yang tidak memiliki pembuluh darah. Adapun keloid cenderung untuk tumbuh lambat dan tidak dapat mengecil secara alami. Sampai kuku lepas ini berdarahnya nggak berhenti-berhenti ini loh. Ya, sebentar tak terima. Aku telepon. Kamu nggak ingat materi sistem imun kemarin? Kamu nggak belajar ya kemarin ya? Yang mana sih? Tubuh secara sesuatu yang asing sehingga menuju respon imun. Ya,